Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali. Alhamdulillah kita panjatkan syukur diberi kesehatan, bisa hadir pada perkuliahan hari ini. Saya sebagai fasilitator atas nama Taufikur Rahman akan membawakan seri dari keperawatan medical bedah, di mana saya diberi tugas menyampaikan asuhan keperawatan pada pasien medical bedah dengan tema BPH. Kalau kita berbicara BPH, BPH ini merupakan salah satu penyakit bedah yang disebabkan oleh kelainan keganasan. Keganasan ini bisa karena kanker, cancer, atau jinak. Nah, pada hari ini kita membahas yang jinak. BPH itu binaik prostat hiperplasi. Jadi prostat itu membesar, hiperplasi, tapi dengan tipe jinak. Kalau kita berbicara BPH, ini merupakan salah satu penyakit yang mempunyai karakteristik yang sangat unik, karena biasanya hanya diderita oleh orang-orang dewasa. Kemudian biasanya pada umur 40 tahun ke atas dan hanya diderita oleh laki-laki. Kenapa saya sebut laki-laki? Karena hanya seorang laki-laki yang memiliki prostat. Pertanyaannya, sebenarnya apakah itu fungsi dari prostat? Prostat itu merupakan salah satu organ reproduksi yang ada pada laki-laki, yang fungsi dari prostat ini menghasilkan sperma. Dalam arti di sini bukan memproduk pertama, tapi memperkuat sel-sel sperma yang dihasilkan berupa semen atau bahan organik seperti enzim. Nah, kemudian kalau prostat itu sendiri ada secara anatomi ada lima zona atau lima bagian. Yang pertama ada tipe yang disebut perifer. Perifer ini yang bagian pinggir, sentral itu di tengah, transisi itu antara tengah dan pinggir, kemudian fibro dan zona periuretra. Nah, nanti yang akan membesar ini terutama di zona transisi atau periuretra. Kemudian kita, saudara-saudara sekalian, kalau kita bayangkan mungkin prostat ini tidak tampak dari luar, tapi kalau kita lihat secara anatomi di gambar ini, maka akan terlihat prostat ini ada di posisi anterior di dalam abdomen. Hal ini bisa kita raba dengan pemeriksaan rektal tusi. Nah, inilah cara kita mengetahui secara palpasi. Ini rektal tusi. Jadi posisi pasien nanti ketika kita periksa, ini sebelum kita membuat asuhan keperawatan, maka kita harus memberikan diagnosa. Jadi diagnosa itu penting. Kenapa? Karena ini akan menunjang kita kapan kita itu membuat asuhan keperawatan atau planning. Nah, planningnya ini tergantung dari akurat apa tidaknya kita mendiagnosa. Diagnosa ini nanti kita lihat dari rektal tusi. Ini biasanya yang melakukan seorang dokter atau medis, tapi perawat bisa melakukan ini. Kenapa? Karena di dunia pelayanan keperawatan kadang-kadang tidak ada dokter seperti di puskesmas, kita bisa melakukan tindakan ini untuk memberikan semacam gambaran awal bagaimana kondisi fisik pasien itu ketika ada gejala-gejala penyakit BPH atau prostat. Posisi pasien ini nanti harus harus dalam posisi keneces atau menungging. Kalau sehari-hari seperti orang ngerukuk, jadi orang sholat itu menungging.
kepala menyentuh lutut. Nah, kemudian baru kita lakukan palpasi dari belakang. Itu posisi dari orang pemeriksaan BPH. Kemudian definisinya, BPH ini merupakan salah satu penyakit yang jinak, jadi bukan ganas. Sehingga nanti mungkin prospek pengobatannya, asuhan perawatannya itu lebih gampang daripada kanker. Saudara-saudara, apakah saudara tahu itu kanker? Apakah itu tahu itu yang disebut tumor? Bagaimana menurut saudara? Nah, baik. Setelah kita tahu secara umum, saudara punya gambaran, mari kita bahas secara ilmiah. Jadi pembesarannya ini kelenjar prostat disebabkan karena hiperplasi. Jadi sel-selnya itu bertambah banyak. Kemudian selanjutnya kalau kita berbicara prostat, gambarannya seperti apa prostat itu membesar. Mari kita lihat perbandingannya di sini. Nah, di gambar selanjutnya ini ada prostat dalam keadaan normal, ada prostat keadaan membesar. Nah, yang membesar ini yang ada di samping kanan kita itu ini termasuk prostat yang membesar. Karena membesar, maka kita harus meraba penonjolannya. Nah, inilah yang disebut hiperplasi. Hiperplasi ya. Nah, samping kiri ini yang disebut dengan prostat yang normal. Karena normal berarti ini tidak ada masalah. Nah, kemudian seperti apa pengaruhnya nanti? Mari kita bandingkan pengaruhnya terhadap sistem perekonomian. Prostat ini adalah organ reproduksi, tapi gangguannya nanti akan mengganggu bukan sistem reproduksinya sebenarnya, tapi yang paling besar dampaknya adalah sistem perekonomian. Karena posisi prostat ini nempel pada uretra atau saluran kemih. Nah, silahkan Anda lihat ini di samping kiri ini yang normal nih prostat nih. Nah, ini normal. Aliran urin dari vesika urinaria ini lancar pada seorang laki-laki di sini. Nah, ini mengalir. Karena prostatnya ini normal, tidak menekan pada ininya. Kemudian pada yang samping kanan ini menekan karena prostatnya membesar. Jadi menekan ke uretranya. Nah, inilah yang disebut dengan binaik. Jadi BPH. Ada gejala, sign simptomnya itu akan nampak di sini. Sehingga urin ini tidak keluar. Balik lagi refleks. Nah, inilah yang disebut nanti retensi urin. Gejala awal retensi urin. Nah, inilah secara anatomi, secara patofisiologi yang akan berdampak pada perubahan aliran urin, flow-nya itu. Kemudian penyebabnya bisa disebabkan oleh hormon, tapi ilmuwan di kedokteran mengatakan bahwa ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, penyebabnya ini jangan dijadikan permasalahan di dalam kita mempelajari prostat. Yang paling penting bagaimana kita mempelajari prostat ini, bagaimana mengobati dan memberikan asuhan. Nah, ketika kita memberikan asuhan, ini sangat penting sekali nanti perawat yang ada di garis depan. Kenapa? Karena proses asuhannya ini berkaitan dengan sistem pengobatan di kedokteran. Kita ketahui ini secara medis, nanti kita akan merujuk kepada tindakan medis. Di sini ada tindakan operasi yang disebut prostatektomi. Namun sebelum itu mari kita pelajari tentang bagaimana itu prostat, gejala-gejalanya dan yang lain-lainnya. Nah, ini di gambar ini hipotesa ya, penyebab-penyebab BPH menurut beberapa ahli. Kemudian ada interaksi antara sel stroma dan prostat. Kemudian lagi di sini ada
keterangan-keterangan yang berkaitan dengan bagaimana kita tahu grade-grade tingkatan dari penyakit BPH. Di dunia kedokteran dan keperawatan mengatakan bahwa BPH ini tidak masuk penyakit yang akut tapi bisa kronis. Oleh karena itu ada tahap-tahap, ada fase yang akan dilalui ketika seorang itu menderita BPH. Ada yang memakai derajat 1, derajat 2, derajat 3. Di sini dilihat dari grading urin. Jadi sisa urin yang bisa clinical urin, sisa urin berapa yang ada di dalam kandung kemih ketika orang itu mengatakan sudah berkemih. Jadi ketika seseorang itu sudah kencing, kemudian diperiksa pakai kateter itu masih ada sisanya, maka orang ini bisa dikatakan ada gejala retensi urin. Kalau sisanya kurang dari 50 cc ini derajat 1, kalau 100 cc sisanya itu derajat 2, dan yang ketiga lebih dari 100 cc. 100 cc ini sesuai kapasitas kapasitas dari kandung kemih, yaitu 200 cc. Oleh karena itu nanti orang ini pasti ada gejala yang disebut tidak lampias atau kencing tidak selesai. Oleh karena itu akan muncul gejala yang disebut hesitansi atau mengejang. Baik, itu deh ya, saudara-saudara bisa dipahami apa yang saya sampaikan, bisa ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada saya lanjutkan. Baik, untuk slide berikutnya, gejala klinisnya. Sesudah kita berbicara tentang derajat, grade 1, grade 2, grade 3, kita berbicara tentang gejala klinis. Gejala klinis dari penyakit BPH itu ada beberapa gejala. Pertama, kencingnya tidak tuntas, tadi sudah saya jelaskan. Ini biasanya bulanan, 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, pasti pasiennya itu sering mengeluh kalau kencing itu tidak selesai, seperti ada sisa. Nah, itu memang gejala yang paling khas pada penyakit BPH. Kemudian yang kedua gejalanya adalah frekuensi. Beberapa bulan sebelumnya itu biasanya orangnya sering kencing, terutama kalau malam hari. Belum 2 jam kencing lagi, kencing pertama. Kencing kedua 2 jam lagi, 2 jam lagi, kencing lagi. Nah, ini yang disebut gejala frekuensi. Atau di dunia kedokteran ada istilah polakis uri. Sering kencing. Sering kencing polakis uri. Polakis uri itu sering kencing. Yang kadang-kadang disertai oleh rasa sakit. Kemudian gejala berikutnya adalah ada gejala pada saluran kemih bagian atas, sering nyeri pinggang. Ini kalau sudah dampaknya pada ginjal. Saluran kemih itu dari ginjal kemudian turun ke bawah ureter dan kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih ada gangguan aliran, maka kandung kemih itu akan memberikan efek balik pada ginjalnya, sehingga kadang-kadang ada tekanan, ada pressure pada ginjalnya yang menimbulkan iritasi yang disebut nyeri pinggang. Nah, kalau cairannya tidak masuk ke uretra, tidak keluar, maka kembali. Itu yang disebut reflux dan akan terjadi pembengkakan ginjal. Ginjal itu penuh dengan kencing, air, hidronefrosis itu istilahnya. Kalau infeksi nanti berlarut-larut akan demam. Ini bahayanya terjadi urosepsis. Nah, kemudian ini gejala-gejala khasnya ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa gejala yang secara ringkas bisa saya tampilkan nanti ketika pemeriksaan fisik. Saudara nanti begitu sudah wawancara, anamnesis, saudara bisa langsung dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atau di dalam dunia kedokteran itu istilahnya physical examination. Jadi memeriksa mulai dari atas sampai ke bawah. Tapi ini ada spesifik, ada
pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus. Di sini ada beberapa gejala, ada kehilangan berat badan, mungkin karena stres, udem pada wajah, kehilangan cairan, kemudian bisa anemia karena tidak makan, kardiomiopati kalau ada gejala jantung yang lainnya. Kemudian ini belum spesifik, nah ini yang spesifik ini, pemeriksaan review of system kita lakukan nanti, review of system terutama sistem perekonomian. Maka akan ketika kita lakukan pemeriksaan di mana di prostat akan terjadi pembesaran. Kita raba dengan rektal tusi tadi, konsistensinya, ukurannya. Kalau jinak itu biasanya teraba kenyal, agak lunak. Kalau tidak rata, keras itu kanker. Nah, prostatnya licin dan keras. Kemudian lagi bisa ini, kemudian ada beberapa hal yang kita perlu ketahui, observasi nanti, kemudian pemeriksaan lab kalau kedokteran itu untuk menunjang diagnosis, untuk keperawatan biasanya nanti untuk observasi. Kemudian untuk kolaborasi. Kemudian di sini lagi ada pengobatan. Ini biasanya wilayahnya dokter. Nah, nanti keperawatan bisa melakukan nursing ya, pengkajian mulai dari sistem sirkulasi, eliminasi, makanan, nyeri dan seksual. Yang paling penting kalau seksual adalah takut terjadi inkontinensia. Mungkin ini ya secara singkat yang bisa saya sampaikan tentang asuhan keperawatan pada pasien BPH. Untuk bagaimana penerapannya nanti kita lanjutkan di lab, bagaimana merawat pasien dengan BPH dan melakukan tindakan-tindakan seperti kateterisasi. Ini yang merupakan tindakan awal dan darurat untuk pasien retensio urin pada pasien BPH. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat belajar. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan yaitu membuat makalah tentang asuhan keperawatan medical bedah pada pasien BPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.